Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Menjadi sukses tentu pasti menjadi impian setiap orang. Atau menjadi berhasil dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan setiap orang dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, dalam usahanya, pasti pengen untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Nah, tetapi kenyataannya adalah berapa banyak yang kita temukan, banyak orang akhirnya gagal dalam hidupnya karena ternyata banyak faktor yang dihadapi, bahkan yang dimiliki dalam hidupnya yang tentu pasti tidak menunjang hidupnya untuk meraih yang namanya kesuksesan atau keberhasilan. Tentu pasti Tuhan menginginkan kita, umat-umatnya, untuk menjadi orang yang berhasil. Sebab kebenarannya menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan bagi kita rancangan-rancangan yang mencelakakan kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yaitu damai sejahtera yang membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, di video kali ini saya ingin bagikan buat kita ada 3 faktor yang bisa menjadi penunjang untuk kita untuk bisa meraih masa depan yang terbaik. Nah, kalau kita bicara tentang masa depan, saya percaya semua orang pengen masa depannya adalah masa depan yang baik. Siapapun kita inginkan anak-anak kita punya masa depan yang baik. Siapapun saudara pasti pengen masa depan yang terbaik. Nah, untuk itulah lewat video ini saya ingin bagikan buat kita yang mungkin akan menolong saudara untuk bisa akhirnya meraih setiap masa depan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita umat-umatnya, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, 3 hal ini yang ingin saya bagikan buat kita. Yang pertama adalah personality seseorang. Nah, di dalam personality seseorang, itu mencakup 2 hal, yaitu ada temperamen dan karakter. Menurut Socrates, temperamen seseorang itu, menurut Hippocrates saudara, temperamen seseorang itu dibagi 4 hal, yaitu sanguin, kolerik, plekmatis, dan juga melankolis. Nah, 4 hal ini yang memang menjadi bawaan seseorang ketika dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Jadi, tetapi yang kedua yaitu karakter. Nah, karakter inilah yang juga sangat menjadi faktor penentu dalam hidup personality seseorang. Apakah dia akan diterima di tempat dia berada, mungkin bekerja, atau dalam lingkungannya, dalam keluarganya, sangat ditentukan oleh karakternya. Dan karakter itu bukan bawaan lahir, tetapi karakter itu hasil dari segala sesuatu yang kita lewati dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Setiap tekanan, tantangan, masalah, karakter merupakan hasil dari respon saudara. Dan kalau saudara meresponi setiap tantangan itu dengan benar, tentu pasti akan menghasilkan karakter yang benar. Dan karakter yang seperti itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau bicara tentang karisma, bicara tentang skill, itu banyak orang yang mempunyai skill, bahkan orang yang punya IQ yang pintar itu banyak. Tetapi tentu pasti untuk mempertahankan setiap raihan atau setiap kesuksesan atau di puncak karir seseorang adalah karakternya. Maka dari itulah kenapa Tuhan menginginkan kita untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Sangat menunjang sekali ketika saudara memiliki karakter-karakter yang baik dalam hidup saudara. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sangat ditentukan yang namanya komunitas atau dengan siapa saudara membangun relasi saudara. Nah, seseorang menjadi sukses atau meraih keberhasilan itu sangat ditentukan juga dengan faktor di mana dia bergaul, di mana dia membangun relasinya. Dan pepatah bijak berkata bahwa dengan siapa engkau bergaul, maka engkau akan menjadi seperti engkau tempati bergaul. Nah, artinya kalau dikatakan siapa yang bergaul dengan orang benar akan menjadi benar, bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, bergaul dengan orang bebal akan menjadi bodoh. Nah, jadi pastikan saudara ada di tengah-tengah komunitas yang benar, komunitas yang sehat, dengan relasi-relasi yang benar, yang akan memiliki pandangan-pandangan yang ke depan, bukan yang ke belakang.
Artinya yang dimaksud di sini adalah pastikan saudara di tengah-tengah komunitas yang mengarahkan saudara untuk maju ke depan, untuk meraih masa depanmu. Atau dengan kata lain, pastikan engkau ada di tengah-tengah komunitas yang memiliki gaya hidup dan karakter yang benar. Sehingga itu juga akan menunjang kita untuk kita semangat untuk meraih masa depan saudara. Nah, tentu pasti relasi saudara atau komunitas saudara juga harusnya adalah tempat di mana saudara bisa didukung untuk meraih masa depan saudara. Jadi kalau saudara ada di tengah-tengah komunitas yang, maaf, tidak benar, tentu pasti arahan-arahan yang saudara dapatkan di tempat saudara berada, tentu akan sangat-sangat menentukan juga apa yang saudara akan lakukan, apa langkah-langkah apa yang saudara akan kerjakan di dalam hidup saudara. Nah, jangan pernah kumpul, dikatakan jangan pernah kumpul dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Tetapi tentu pasti itu bicara tentang membangun relasi. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijaksana. Nah, artinya dalam hidup ini tentu pasti kita butuhkan yang namanya relasi. Dalam dunia kerja kita pun kita membutuhkan yang namanya relasi. Komunitas tentu pasti sangat menentukan sekali untuk kita bisa meraih di mana masa depan yang terbaik yang seperti yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Dan yang terakhir tentu pasti dibutuhkan yang namanya life atau kehidupan spiritual saudara. Nah, ini juga sangat menjadi faktor penentu dalam hidup seseorang, kehidupan spiritualnya. Sebab hubungan kita dengan Tuhan akan sangat menentukan hubungan kita dengan sesama kita. Semakin kita mengenal Tuhan dengan tepat dan benar, akan sangat membuat kita menunjang akan kebahagiaan dan kedamaian saudara dan saya. Sehingga tentu pasti orang yang damai, orang yang berbahagia, dia akan lebih banyak berpeluang untuk menemukan banyak hal dalam hidupnya. Tentu pasti untuk menunjang dia boleh meraih masa depannya yang terbaik. Nah, jadi artinya kehidupan seseorang itu juga akan sangat ditentukan bahwa kehidupan spiritualnya akan menunjang karakter seseorang. Kehidupan spiritual seseorang akan menunjang dengan siapa dia akan bergaul dan dengan siapa dia harus, di mana dia harus berkomunitas. Sehingga kalau hubungan spiritual kita dengan Tuhan itu baik, tentu pasti koneksi kita dengan sesama kita juga dia baik. Sehingga kalau kita dengan Tuhan Sang Pencipta itu baik hubungan kita dengan Dia, tentu pasti akan sangat mempengaruhi cara kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan di dunia kerja kita, bahkan dunia usaha kita, sehingga di mana kita berada, tentu pasti kita bisa diterima oleh banyak orang. Tentu itu sangat ditunjang dari kehidupan spiritual yang tentu pasti sejalan dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada saudara dan saya. Jadi 3 hal ini sangat menentukan buat kita untuk meraih keberhasilan. Yang pertama, personality kita, yang di dalamnya ada temperamen dan karakter kita. Yang kedua, dengan siapa engkau bergaul atau berkomunitas. Dan yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan spiritual kita kepada Tuhan. Karena kehidupan spiritualmu, ketika engkau baik dengan Tuhan, hubunganmu baik, komunikasimu baik dengan Tuhan, tentu akan sangat mempengaruhi dengan komunikasimu kepada sesamamu, hubunganmu dengan sesamamu. Dan itu pasti akan mempengaruhi apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara usahakan, dan apa yang saudara pikirkan dalam hidup ini. Dan tentu pasti pikiran-pikiran yang dihasilkan dari spiritual yang benar, karakter yang benar, komunitas yang benar, adalah pikiran-pikiran yang akan menunjang kita untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan. God bless you. Semoga apa yang saya bagikan buat kita akan menolong kita untuk kita bisa menemukan dan meraih masa depan saudara bersama dengan Tuhan. Jika saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara jangan lupa like video ini dan dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dan saya pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.